Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Muhammad Saidi. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja Dimin 23 Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berikut ini adalah KTP saya dan ini adalah kartu identitas utama saya. Baik Bapak Ibu semuanya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sebelum belajar, Kakak absen dulu. Akila Azhara, Fatimatul Zahra, Firda Rahmah, Muhammad Al-Ghifari, Muhammad Aliani, Muhammad Alwi Hasim, Muhammad Ajmi Mubarak, Muhammad Fahmi, Muhammad Fajri, Muhammad Hidayat Nur, Muhammad Kamal, Muhammad Rendi, Muhammad Sauki, Muhammad Safi'i, Muhammad Sawar, Sabilan Najat, Sufia Suhaira. Berarti hadir semua. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kelancaran dan diberi kesehatan sehingga mudah dalam menerima pelajaran. Sebelum belajar, mari kita cek dulu kebersihan kelasnya, kemudian kopiahnya tolong rambutnya dirapikan. Untuk putrinya kerudungnya dirapikan.
adalah kelompok laki-laki putranya. Nah, sudah rapi. Alhamdulillah. Nah, judul kita ini, materi ajar hari ini kita akhlak adalah indahnya akhlak terpuji. Indahnya akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Pertanyaan pertama atau pertanyaan romantis atau pertanyaan romantis? Apa itu akhlak terpuji? Ayo. Akhlak terpuji adalah perilaku yang sesuai Adab yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam. Kemudian sebutkan macam-macam akhlak terpuji. Jujur, Jujur, sabar, ikhlas, baik, dermawan, rendah hati, rendah hati, santun, tanggung jawab, dan amanah, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa memahami arti akhlak terpuji. Jadi sekarang menyebutkan, kemudian dua siswa dapat menyebutkan contoh akhlak terpuji. Yang ketiga, siswa meneladani perilaku akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak ini ada dua, ingatlah, istilah. Akhlak ada dua. Akhlak terpuji itu disebut dengan akhlak apa yo? Iya, memang akhlak yang baik. Masih ingat? Akhlak mahmudah. Akhlak terpuji itu disebut dengan akhlak mahmudah. Jadi akhlak itu terbagi dua. Akhlak yang baik dan akhlak tercela atau akhlak buruk. Akhlak baik dan akhlak tercela. Akhlak yang baik itu disebut dengan akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak tercela itu disebut dengan akhlak mazmumah. Nah, jadi akhlak terpuji itu pengertiannya tadi kan adalah perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian orang yang memiliki akhlak terpuji akan disenangi oleh Allah dan sesama manusia. Kalau kita mempunyai akhlak terpuji, tentu teman-teman pun akan suka. Misalnya kita dermawan, ketujuh suka memberi teman, baik itu makanan. Nah, tentu teman yang diberi akan senang. Akhlak terpuji. Kemudian dalil Al-Quran dan hadis tentang akhlak terpuji. Dalilnya dalam Al-Quran diantaranya adalah Quran surah Al-Qalam ayat 4. Bunyinya apa? Yang artinya bunyinya Lang, lagi. Sesungguhnya kaum Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran surah. Al-Qalam ayat 4. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya artinya adalah Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia. Semua yang ada pada diri Rasulullah, ada akhlak Rasulullah itu
adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Kemudian macam-macam akhlak terpuji. Macam-macam akhlak terpuji tadi kan dari pertanyaan pertama tadi Bapak tanyakan, kalian sudah menjawab, anak sudah menjawab, sebagian sudah menjawab. Nah ini macam-macam akhlak terpuji di antaranya yang pertama jujur. Apa arti jujur? Ya, tidak berbohong, berkata atau berbuat dengan sebenarnya sesuai dengan fakta atau sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Kemudian ikhlas. Ikhlas. Nah, misalnya ikhlas dalam membantu teman tanpa pamrih atau tidak mengharapkan imbalan. Yang ketiga, akhlak terpuji yang ketiga adalah sabar. Artinya sabar. Sabar saat didik teman. Kenapa? Sabar. Didik teman. Sabar saat didik teman, tidak marah saat didik teman. Ya bisa. Apalagi? Misalnya ditimpa musibah. Nah, tidak apa? Tidak mengeluh, menerima ketentuan segala ketentuan dari Allah tanpa mengeluh, itu namanya ikhlas. Kemudian dermawan. Apa itu dermawan? Berbagi makanan dengan teman. Nah, suka berbagi makanan dengan teman. Kemudian rendah hati. Menghargai dan menerima pendapat orang lain. Nah, menghargai dan menerima pendapat orang lain. Sopan santun. Menghormati guru dan orang tua. Itu contohnya. Sopan santun itu adab yang baik atau akhlak yang baik, perilaku kita yang baik, baik itu terhadap guru, terhadap orang tua, maupun terhadap teman. Kemudian amanah itu apa? Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Terakhir yang kedelapan, tanggung jawab. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, mengerjakan tugas yang diamanahkan. Jadi antara amanah dan tanggung jawab itu saling berkaitan. Menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Jadi dengan sungguh-sungguh menjalankan amanah tersebut. Berikutnya contoh akhlak terpuji di sekolah ataupun di rumah. Itu misalnya kayak contoh akhlak terpuji dari jujur, tidak berbohong atau tidak menyontek. Yang kedua, membantu teman tanpa pamrih. Itu contoh ikhlas. Yang ketiga, sabar saat dididik teman. Yang keempat, berbagi makanan dengan teman. Itu contoh dermawan, akhlak terpuji dari sikap dermawan. Kemudian menghargai dan menerima pendapat orang lain. Itu contoh akhlak terpuji dari rendah hati. Berikutnya menghormati guru dan orang tua. Nah, itu tata cara kita berperilaku kepada guru ataupun kepada orang tua. Itu sopan santun. Berikutnya melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Amanah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu tanggung jawab. Kemudian apa manfaatnya bila kita memiliki akhlak terpuji? Apa manfaatnya? Disukai banyak orang. Disukai Banyak orang. ya. Yang kedua, Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang ketiga, Hati
Di antara manfaat dari perilaku atau akhlak terpuji. Nah, kemudian Bapak akan memutarkan video pendek tentang akhlak terpuji, teladan meneladani Rasulullah tentang akhlak terpuji. Sifat teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas. Adik-adik, dikisahkan di kota Madinah hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis itu biasa duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandai ia mencaci maki sang Nabi dan mempengaruhi orang-orang yang lalu lalang di dekatnya. Ia berseru-seru, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Dia bohong besar dan tukang sihir." Suatu pagi, Nabi Muhammad SAW mendatangi pengemis Yahudi itu dan membawakan makanan. Beliau menyuapi pengemis itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Karena buta, si pengemis Yahudi itu tidak tahu bahwa orang yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu dihina dan dicaci makinya. Hampir setiap pagi Nabi Muhammad SAW membawakan makanan untuk pengemis Yahudi itu dan dengan sabar menyuapinya. Suatu hari, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya, Abu Bakar, mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum dikerjakan?" "Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad telah kau kerjakan. Namun masih ada satu sunnah lagi yang belum ayah kerjakan." Aisyah menjawab. Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, "Apakah sunnah itu, wahai putriku?" Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke pasar dan membawa makanan. Makanan itu diberikan beliau untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada ayahnya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa makanan. Setibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis buta itu. Akhirnya ia berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar memberikan makanan dan menyuapi pengemis itu. Namun, tiba-tiba pengemis itu marah. "Siapa kamu ini?" tanya si pengemis Yahudi. "Aku adalah orang yang biasa menyuapimu," jawab Abu Bakar. "Tak mungkin, engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang selalu datang dan menyuapiku adalah orang yang lemah lembut. Ia bahkan menyiapkan makanan itu untukku." Abu Bakar sangat terharu mendengar apa yang dikatakan pengemis buta itu. Ia membayangkan betapa mulianya perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dengan ikhlas, beliau memberi makan orang yang membencinya. Lalu, Abu Bakar berkata kepada pengemis itu, "Memang, aku bukanlah orang yang biasa menyuapimu, karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah kau kalau beliau adalah Nabi Muhammad SAW?" Pengemis Yahudi itu sangat terkejut mendengarnya. "Benarkah ceritamu ini? Selama ini aku selalu
selalu menghina dan memfitnahnya. Namun, ia tidak pernah membalas penghinaanku. Ia malah membawakanku makanan setiap pagi. Sungguh mulia hatinya. Setelah mengetahui betapa Nabi Muhammad SAW sangat mengasihinya, pengemis Yahudi itu tersentuh dan memeluk Islam. Moral cerita, adik-adik, Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada adik-adik untuk ikhlas dalam memberi. Bahkan Rasulullah SAW pun ikhlas membawakan makanan dan menyuapi pengemis Yahudi yang jelas-jelas membenci dan memfitnahnya. Keikhlasan beliau pada akhirnya membuahkan hasil. Si pengemis itu sadar dan memeluk Islam. Jadi adik-adik, percayalah bahwa keikhlasan dalam melakukan sesuatu pasti akan berbuah hal yang baik. Nah, setelah menonton video tadi, akhlak terpuji apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ikhlas. Terus sabar. Ada lagi? Dermawan. Ikhlas, sabar, dan dermawan. Nah, jadi itu adalah akhlak yang terpuji yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian refleksi dari pembelajaran dan video tadi. Nah, di sini ada ayo refleksi bagian 7. Kalian menjawabnya dengan misalnya nomor 1, apakah aku sudah berperilaku jujur? Jawabannya ya, tidak, atau kadang-kadang. Tiga jawaban. Ini dijawab sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ya, silakan dijawab pertanyaan refleksinya ini. Ya, silakan diskusi. Jadi menjawabnya ini silakan diskusi. Diskusi dengan kelompoknya. Sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Beri nama lah, beri nama di kertasnya itu, beri nama. Terserah. Beri nama dan kelompoknya. Kelompok berapa? Sudah semua? Kalau sudah, dikumpulkan sama kepada ketua kelompoknya. Jadi satu orangnya yang mengumpul muka.
Sudah semua terkumpul? Jadi refleksinya, apakah aku sudah berperilaku jujur? Langsung sudah. Kemudian, apakah aku suka membantu teman? Kadang-kadang. Langsung suka. Kemudian, apakah aku sabar saat menghadapi masalah? Sabar. Nah, sampai di sini ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan tugas atau LKPD. Berkenaan dengan penyampaian materi tadi, apakah anak-anak sudah paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau sudah paham dan tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan memberi lembar kerja atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, jadi akan kalian jawab di sini. Bapak bagi per kelompok. Nah, tadi kita sudah menjawab beberapa soal LKPD. Kemudian berikutnya kita akan melakukan presentasi ke muka perwakilan kelompok satu orang. Untuk kelompok yang Bapak panggil untuk maju ke muka presentasi, ini kelompok 2, 9 aja, silakan maju ke depan. Nah, yang lain dengarkan. Ya, benar atau tidak jawabannya? Lanjut nomor 2. Benar atau tidak untuk nomor 2? Nah, nomor 3. Sebutkan 8 macam akhlak terpuji.
sebutkan. Jujur, ikhlas, sabar, dan dermawan. Benar atau tidak? Benar. Lanjut, nomor berapa? Sebutkan 5 contoh akhlak terpuji. Membantu teman tanpa pamrih dan sabar saat diberi teman. Ya, benar atau salah? Benar. Benar. Terus terakhir nomor 5. Maka manfaat dari akhlak terpuji dan sebutkan 5 manfaatnya. Disukai banyak orang dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar atau salah? Benar. Itu tadi jawaban dari kelompok 2 yang diwakili oleh Sabilan Naja. Silakan duduk. Kemudian dari putra kelompok 3 Muhammad Sauki, silakan maju. Perwakilan dari kelompok 3 Muhammad Sauki. Yang lain dengarkan. Ya, dengarkan. Mulai, silakan. Yaitu adalah pujian baik yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, benar atau tidak? Benar. Itu adalah perbuatan yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Lanjut, nomor 2. Dari Al-Quran dan hadis tentang ayat puji. Dan sesungguhnya puji untuk anak dan mulia. Ya, terus nomor 3. Jujur, ikhlas, sabar, dan lain-lain. Jujur atau tidak? Benar atau tidak jawabannya? Benar. Berikutnya. Sabar saat didik teman, menghormati guru dan orang tua. Benar atau tidak? Benar. Manfaat dari akhlak terpuji. Pak. Benar atau tidak? Benar. Ya, silakan duduk. Berikutnya penutup dan pesan moral dari pembelajaran kita hari ini tentang akhlak terpuji. Yang pertama, mari kita hiasi diri dengan akhlak terpuji. Mari kita hiasi diri kita dengan akhlak terpuji. Nah, ini pesan moralnya. Yang kedua, dengan akhlak mulia kita akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi sesama. Nah, kalau kita dicintai oleh Allah, tentu kita akan masuk surga. Kemudian akhlak mulia adalah hiasan diri yang paling indah. Nah, kalau sudah paham dan mengerti, kita tutup pelajaran kita sampai di sini. Dan pelajaran berikutnya setelah indah akhlak terpuji ini pembahasannya tentang akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Jadi kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.